Lanjut lagi kita masuk ke studi kasus. Tapi sebelum itu kita ada suatu pendahuluan ya. Dalam menganalisis studi kasus pengelolaan portofolio merek, kita akan menggunakan framework yang dikembangkan oleh David Icke yang meliputi 4 dimensi utama. Yang pertama, peran strategis setiap merek dalam portfolio. Kemudian hubungan antar merek dalam portfolio, kemudian struktur portfolio dan arsitektur merek, serta alokasi sumber daya antar merek. Kita lihat studi kasus yang pertama, Unilever. Unilever itu perusahaan multinasional dan multi brand yang mengelola lebih dari 400 merek global dengan pendekatan yang berbeda di setiap kategori produk dan setiap kategori pasar dan secara regional. Strategi portfolio Unilever itu adalah pertama, mereka kan menggunakan kategorisasi merek, yaitu bagi 3 mereka. Ada yang namanya power brand, yaitu merek-merek yang sangat kuat di Unilever. Ada Dove, ada Axe, ada Lifebuoy. Kemudian yang kedua adalah local jewel. Contohnya di Indonesia itu adalah Bango, ya, kecap Bango. Itu produksi Unilever yang sangat kuat brand itu di Indonesia. Kemudian untuk yang regional stars, ya kan, itu mereka punya contoh produk itu adalah sampo Clear di Asia. Nggak cuma sampo doang ya, ada beberapa produk yang berhubungan dengan produk. Itu gampangnya kalau kita lihat Clear itu kenapa mereka dimasukkan dalam kategorisasi regional. Kalau kita lihat iklannya itu, iklannya ada yang dari Indonesia, ada yang dari Thailand, ada yang dari mana-mana. Itu menunjukkan mereka memperlakukan Clear sebagai regional stars. Kemudian bagaimana implementasi strategi tersebut? Mereka memfokuskan investasi pada power brand. 70% dari anggaran marketing itu digunakan untuk power brand. Kemudian adaptasi yang kedua itu adaptasi lokal untuk local jewel. Kemudian untuk regional star mereka melakukan optimalisasi distribusi produk. Maka dilihat dari hasil dan pembelajaran adalah mereka mempunyai pertumbuhan yang konsisten untuk power brand, kemudian loyalitas yang kuat untuk local jewel. Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana kuatnya konsumen, loyalnya konsumen kecap Bango ya di Indonesia. Walaupun di Indonesia ada beratus-ratus merek kecap dan semuanya bilangnya nomor 1 ya. Tapi tetap aja Bango adalah brand yang paling kuat di Indonesia. Kemudian hasil yang ketiga adalah efisiensi operasional meningkat. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Ini adalah pesaing utamanya dari Unilever, yaitu Procter & Gamble atau P&G biasanya disebut ya. P&G itu melakukan transformasi besar untuk portfolio mereka, terdiri dari 170 merek menjadi 65 merek inti. Proses transformasinya mereka melakukan analisis portofolio, yaitu evaluasi kinerja setiap merek, pemetaan overlap pasar, ya, karena kadang-kadang branding itu saling memakan, ya kan, pasar. Kemudian setelah itu mereka mengidentifikasi merek inti mana yang paling bagus. Kemudian implementasi dari setelah analisis itu adalah mereka melakukan divestasi merek-merek non-inti. Sementara merek yang inti diperkuat, kemudian realokasi sumber daya dari merek-merek non-inti itu dimasukkan kepada merek-merek yang inti. Jadi 170 jadi 65. Tentu saja alokasi produk-produk yang non-inti itu dipindahkan ke merek inti. Maka hasilnya adalah peningkatan efisiensi operasional yang jelas. Kemudian fokus investasi yang lebih terarah. Kemudian tentu saja setelah itu pertumbuhan merek inti akan meningkat.